Definisi perikatan. Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda verbintenis. Secara terminologi, verbintenis berasal dari kata verbinden yang artinya mengikat. Dengan demikian, verbintenis menunjuk kepada adanya ikatan atau hubungan. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perikatan meliputi 4 hal. Yang pertama adanya kaidah hukum, yang kedua adanya subjek hukum, yang ketiga adanya prestasi, dan yang keempat dalam bidang kekayaan. Harta kekayaan adalah menyangkut hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang. Definisi perjanjian. Dalam bahasa Indonesia, perjanjian disebut juga dengan kontrak atau persetujuan, yang artinya adalah suatu perbuatan mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Definisi kontrak. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal. Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktek bisnis dan selalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Kontrak mempunyai cakupan yang lebih sempit lagi daripada perjanjian. Hukum kontrak Islam merupakan bentuk tertulis dari ketentuan-ketentuan hukum Islam di bidang perikatan. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam hukum perikatan Islam yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonomi, perdagangan, maupun perbankan. Jadi, pengertian perjanjian dan kontrak tidaklah terlalu berbeda, karena kontrak dan perjanjian dilahirkan dari suatu perbuatan hukum yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal, dan pada akhirnya menimbulkan suatu perjanjian dan melahirkan suatu perikatan. Selanjutnya adalah definisi akad. Akad merupakan kesepakatan kedua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik itu berupa yang menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya. Semua perikatan atau transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan tidak boleh menyimpang dan harus jalan dengan kehendak syariat. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sebagian ulama fikih mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan. Nah, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan, itu tidak dinamakan akad, tapi dinamakan janji. Ruang lingkup hukum perikatan Islam. Ruang lingkup hukum perikatan Islam sama dengan ruang lingkup fikih muamalah itu sendiri. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah, ialah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran berdagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup yang bersifat madiyah yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia sebagai yang pertama yaitu harta, hak milik, fungsi uang, dan ukut atau akad-akad. Yang kedua buyu atau tentang jual beli. Yang ketiga arrohan atau tentang perdagangan. Yang keempat syirkah tentang perkongsian. Yang kelima wakalah tentang perwakilan. Yang keenam wadiah tentang penitipan. Yang ketujuh mudharobah yaitu syirkah modal dan tenaga. Yang kedelapan musyakot syirkah dalam pengairan kebun. Yang kesembilan muzaroah yaitu kerjasama pertanian. Yang ke-10 qard atau pinjaman, dan masih banyak yang lainnya. Prinsip-prinsip hukum yang terkait langsung dengan konsep hukum perikatan Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad atau As-Sunnah. Prinsip-prinsip fikih membantu dalam memahami syariah dari salah satu bentuk ijtihad oleh manusia atau ulama.
pada masa sekarang ini, bentuk ijtihad di lapangan hukum perikatan ini dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten di bidangnya. Dari ketiga sumber tersebut, umat Islam di seluruh dunia dapat melakukan aktivitas bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai cerminan dari ketentuan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perikatan dalam hukum perikatan Islam ini mengandung proteksi yang dimaksud untuk memberi perlindungan-perlindungan kepada manusia terhadap kelemahan sifat-sifat manusia yang berpotensi untuk saling menguasai atau melampaui batas-batas hak orang lain. Hukum perikatan Islam sebagai bagian dari hukum Islam di bidang muamalah juga memiliki sifat yang sama dengan induknya, yaitu bersifat terbuka, yang berarti segala sesuatu di bidang muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum perikatan Islam sangatlah luas. Hal ini terlihat dari hubungan antara hukum perikatan itu sendiri dan hukum Islam yang mencakup dan mengatur tidak hanya hubungan antar manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan antar manusia dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hubungan dengan lingkungan alam.